Berbicara tentang sehati. Contoh, kalau suami istri tidak sejalan, tidak sehati, sudah pasti apapun yang kita rencanakan ke depan pasti akan gagal. Karena kesehatian itu sangat penting. Pak Jonas bilang begini, Mama, kita nanti 5 tahun ke depan baru kita pulang, kita bangun usaha di sana. Mama Jo bilang, nggak usah, tahun depan aja cukup, sudah capek saya, tahun depan aja. Kira-kira itu sehati apa tidak, Pak? Jadi bertolak belakang, saudara. Suami katakan A, si istri katakan B. Waduh, berat. Ujung-ujungnya apa? Pak, ujung-ujungnya apa? Kalau suami bilang A, istri bilang B, ujung-ujungnya apa? Ya berhantam lah, Pak. Iya kan? Timbul pertanyaan, Ibu Pendeta, bagaimana kita tahu? Apakah keinginan suami atau keinginan istri yang disetujui oleh Tuhan? Satu-satunya Pak berdoa. Iya kan Mama Jo? Minta tanda. Kalau suami kemauan yang disetujui oleh istri, minta tanda. Atau kalau istri keinginan yang disetujui, minta tanda. Kalau tanda yang kita minta benar-benar dikabulkan oleh Tuhan, laksanakan itu dengan penuh keberanian. Jangan pernah takut melangkah. Amin. Ini cuma sebagai contoh, bukan berarti Mama Jo pulang tahun depan, ya, bertahan sampai kami keluar dari sini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, itu sangat penting. Kenapa saudara Alkitab katakan begini? Ketika Petrus melakukan mujizat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu luar biasa. Karena apa? Karena kesehatian. Saudara, saya jelaskan dulu ini ya. Ini tentang jemaat mula-mula, jemaat yang pertama. Gereja mula-mula atau gereja awal. Mereka itu, Pak, kalau mereka punya misalnya uang, contoh mereka jual tanah, hasil 10 juta. Itu bukan milik mereka, Pak. Itu jemaat dulu, jemaat mula-mula, Mak. Jadi kalau mereka jual tanah dapat 10 juta, uang itu bukan milik keluarga yang menjual tanah. Tetapi kata Alkitab, apa yang mereka punya milik bersama. Maksudnya milik bersama jemaat, dibagi rata, Pak. Luar biasa. Kalau kita lakukan itu di zaman ini, Ibu Pendeta bersetan, saya gaji lebih besar dari dia, masa mau bagi rata? Betul nggak Pak Jonas? Apalagi Pak Jonas yang pemanen, gajinya kadang belasan juta. Haleluya. Saudara, tapi ini Alkitab yang bilang. Alkitab katakan begini, jemaat mula-mula ketika mereka jual tanah, Ananias dan Safira, Rasul tanya, Ananias, berapa hasil penjualan tanahmu? Contoh, dia jual ada 50 juta, dia bilang cuma 20 juta. Dia sudah sekongkol dengan istrinya di rumah. Ma, kalau rasul-rasul tanya, kasih tahu, bilang penghasilan kita cuma 20 juta, jangan kasih tahu kalau 50 juta. Oke, mereka sudah sepakat di rumah. Pergilah mereka bawa hasil mereka ke kaki rasul-rasul. Itu zaman dulu, Pak. Ini zaman jemaat mula-mula. Kasih di bawah kaki rasul-rasul. Pak Jonas kira-kira ketahuan gak? Pak Simpson ketahuan gak kalau dia berbohong? Masa sekarang gak ketahuan lagi, Pak? Kalau berbohong sekarang gak ketahuan?
Haleluya. Saudara, kenapa? Ya, ketika Ananias bawa hasil penjualan ladang, kemudian Rasul tanya, berapa hasil penjualan kalian? Oh, kami dapat cuma 20 juta. Ini contoh ya. Kami dapat cuma 20 juta, padahal 50 juta. Akhirnya, karena dia berdusta terhadap Roh Kudus, ingat saudara, Roh Kudus itu tidak bisa didustai. Orang yang sudah penuh roh, dia peka melihat setiap orang. Karena kita diberikan roh yang membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Amin. Mama Loisa sudah penuh Roh Kudus belum? Sudah. Pak Jonas sudah penuh? Sudah. Waktu di sini Pak. Mama Jo sudah penuh Roh Kudus? Sudah. Waktu kita menyembah di sini, ya kan? Ketika mereka bawa hasil tanah itu, berbohong. Akhirnya Rasul katakan begini, kamu berdusta bukan terhadap Rasul, tetapi engkau berdusta terhadap Bapa di sorga. Akhirnya saat itu juga langsung dicabut nyawanya. Ini, coba bacakan kuat-kuat. Ayo. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap punyamu? Dan sesudah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Terus Pak, terus. Ketika mereka terkatakan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Haleluya. Mati Pak. Ya, karena itu zaman rasul-rasul dulu. Sekarang mungkin ketika kita berdusta, kita mungkin bukan mati secara jasmani, tapi mungkin rohani kita. Hari lepas hari kita semakin merosot. Iya kan Pak? Tadinya kita semangat, dalam Tuhan. Akhirnya cuman gara-gara mendustai Roh Kudus, hari lepas hari rohani kita semakin merosot. Dia katakan begini, Ananias, bukankah ketika engkau menjual tanah, itu kan punya kamu. Kamu mau kasih itu di depan rasul-rasul atau tidak? Tidak apa-apa. Yang penting yang rasul katakan, jangan berdusta. Karena sudah menjadi kewajiban mereka. Hasil penjualan apapun itu, mau tanah, mau rumah, mau apapun, itu milik bersama. Bukan milik keluarga itu. Dibagi rata. Tapi firman Tuhan katakan, mereka semakin disukai oleh banyak orang. Dan hari lepas hari, Tuhan tambah-tambahkan bilangan orang percaya. Berapa jiwa Pak yang selamat? Tadi sudah baca? 3.000 jiwa. Aduh, kalau saya praktekkan itu di sini, waduh, sulit. Kira-kira Pak Simpson sulit nggak? Sulit. Haleluya. Mau kumpul pukulan aja sulit, makan bersama. Apalagi mau jual harta bagi bersama. Minta ampun. Haleluya. Ya, ini Alkitab yang katakan tiba-tiba datanglah istrinya, Safira. Safira, berapa hasil penjualan? Dia tidak tahu kalau suaminya sudah meninggal. Berapa hasil penjualan lahan yang kalian beli? Cuma, yang kalian jual. Terus dia bilang, cuma 20 juta. Padahal kan karena sekongkol di rumah. Biasa kan suami istri sekongkol di rumah untuk berbohong. Iya kan? Betul nggak Pak Martin? Pak Jonas, betul nggak? Sekongkol baru kasih tahu bilang begini. Padahal bukan begitu ya ceritanya. Haleluya. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, ketika Safira berdusta, saat itu juga nyawanya langsung dicabut oleh Yang Maha Kuasa.
Haleluya. Takut nggak Pak dengan Roh Kudus? Takut nggak? Jangan sekali-kali kita berbohong. Saudara, ketika saya berbohong, Tuhan pasti ajar saya. Ketika saya berdusta di hadapan jemaat, Tuhan pasti bisa pukul saya. Haleluya. Saya harus bertanggung jawab setiap apa yang saya khotbahkan di atas mimbar ini di hadapan Allah. Kalau saya katakan saya tidak mampu lakukan, saya katakan saya tidak mampu. Tapi kalau saya mampu lakukan, saya akan katakan saya mampu lakukan. Amin. Haleluya. Coba ada ayat, coba baca kuat-kuat. Pak Martin, baca kuat-kuat. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Terus kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekianlah tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Oh, sudah sekongkol. Betul. Terus lanjut. Kata Petrus, mengapa kamu bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau untuk keluar. Mereka juga akan mengusung, maksudnya dia juga akan jadi mayat Pak, diusung mayatnya. Akhirnya saat itu juga Safira ikut meninggal. Haleluya. Saudara, saya kasih tahu, itu zaman mula-mula. Ya, zaman mula-mula itu luar biasa. Ketika mereka saudara melakukan ibadah-ibadah, contoh perjamuan-perjamuan kasih, makan roti bersama, luar biasa. Mereka berdoa, memuji, membesarkan nama Tuhan. Saudara, sambil mereka menyembah Tuhan, firman Tuhan katakan saudara, setiap hari mereka ditambahkan bilangan orang yang percaya kepada Yesus. Seandainya saya sepakat dengan majelis kalau saya katakan begini, lakukanlah itu. Itu benar-benar berasal dari Tuhan. Amin, Kak Martin. Kecuali yang saya perintahkan itu sesuai dengan keinginan daging saya, saudara bisa tolak. Tapi kalau itu tidak pernah keluar dari firman Tuhan, laksanakan saudara perintah Allah, biar jemaat sini tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya menertibkan saudara, orang yang tampil di atas mimbar adalah orang yang sudah saya doakan. Ngerti? Karena mereka adalah pengangkut tabut Allah di atas mimbar. Makanya kenapa kemarin saya cut orang yang tampil di atas mimbar, saya cut. Saya bilang tidak bisa tampil kalau saya tidak doakan di atas mimbar. Kenapa? Mungkin kita tidak mati secara jasmani, tapi mungkin gereja ini yang akan mati. Haleluya. Saya lihat hari lepas hari semakin merosot. Karena apa? Comot sini, tampil di mimbar, ya. Walaupun saudara tidak didoakan, tampil di mimbar, akhirnya apa? Gereja ini lama-lama mati. Tapi saya ingin menghormati Tuhan. Orang yang sudah saya doakan, mau dia 2 orang sekalipun, tidak masalah. Orang yang setia beribadah kepada Tuhan, jangan pernah tampil di atas mimbar. Nanti kalau pelayanan baru tampil, tidak pelayanan tinggal di rumah. Kira-kira kita menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Datang di gereja baru pelayanan, tapi kalau tidak pelayanan tidak tampil, tidak mau gereja. Saya cut. Marah pun sama saya tidak apa-apa. Yang penting saya menyenangkan hati Bapa. Amin. Itu saudara. Karena itu yang Tuhan bicara lewat hati nurani saya. Saya tidak mau main-main kalau dalam pelayanan. Saudara tahu gereja di KSH, saya bilang sama suamiku, sekarang tertibkanlah. Jangan lagi sembarangan kau comot-comot sana sini, tampil di mimbar. Sekarang sudah tertib. Sekarang gereja KSH mulai maju. Setiap minggu penuh, full sampai di belakang.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itu seperti itu. Baru kita dikatakan menghormati hadirat Allah. Amin. Yang penting majelis dan gembala harus sepakat sehati. Jangan pernah menentang. Amin, Pak Martin. Karena saya melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Saudara, coba kita bacakan lagi ayatnya. Terus Pak. Coba ayatnya yang Kisah Para Rasul 3 ayat pertama, coba. Pak Martin, cepat-cepat. Kisah Para Rasul 3 ayat pertama. Dalam waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bersama." Sampai situ dulu. Saudara, mujizat apakah yang Tuhan kerjakan pada waktu itu? Satu ketika saudara, orang lumpuh setiap hari dia diletakkan di depan pintu gerbang bait Allah. Dia sebagai seorang pengemis peminta-minta. Tiba-tiba datanglah Petrus dan Yohanes. Karena pada waktu itu gereja mula-mula setiap hari mereka ada jam sembahyang Pak di bait Allah. Satu hari 3 kali. Jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 petang. Nah saat itu Petrus dan Yohanes mengambil jam sembahyang di jam 3 petang. Mereka datang, tiba-tiba pengemis itu minta-minta. Petrus langsung katakan begini, "Ayo, lihatlah kemari." Pengemis langsung lihat. Kira-kira Pak, kalau Petrus tawarkan, "Ayo lihatlah kemari," kira-kira itu memberikan harapan buat pengemis atau tidak? Memberikan harapan. Si pengemis pikir ketika Petrus katakan begini, "Ayo lihatlah kemari," oh mungkin dia mau kasih emas sama saya, dia mau kasih uang sama saya. Ya kan, ini kan pengemis. Tiba-tiba Petrus katakan begini, "Hai Bapak, emas dan perak tidak ada padaku." Emas dan perak tidak ada Pak. Tetapi dia katakan begini, "Tetapi yang aku punya." Dia bilang, "Saya tidak ada emas dan perak, tetapi saya cuma punya di dalam nama Yesus. Hai orang lumpuh, bangun, bangkit, dan berjalan." Saat itu juga dia berjalan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berarti nama Yesus adalah nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. Jangan sekali-kali kita menyangkal nama Yesus. Sekarang masuk pengajaran-pengajaran progresif, pengajaran-pengajaran baru. Progresif artinya bikin perubahan, baik di masyarakat, budaya, agama, itu arti progresif. Katanya begini, kita cukup berbuat baik, berbuat kasih, walaupun kita tidak percaya kepada Yesus. Yang penting berbuat baik, kita pasti selamat. Pak, kira-kira pengajaran begitu diterima apa tidak? Berbuat baik cukup, walaupun kita nggak percaya kepada Yesus, yang penting berbuat baik. Pak Sam, kira-kira selamat apa tidak? Firman Tuhan katakan begini, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui siapa Pak Sam? Melalui Yesus. Pak Sam tahu siapa pendeta yang ngomong itu? Siapa yang sudah nonton itu?
tentang Kristen progresif yang sudah heboh di YouTube. Terus dia katakan, siapa Pak? Ini yang pintar menjawab. Pak Brian. Brian apa Pak? Januari atau apa? Yang dia menentang persepuluhan. Sampai dia mulut dia kasih monyong-monyong. Persepuluhan. Luar biasa. Sekarang apa jawabannya? Sekarang dia sudah heboh dikatakan penyesal oleh semua gereja-gereja. Itulah dampaknya kalau kita sudah keluar dari pengajaran firman Allah. Haleluya. Dan dia katakan begini, dia tidak percaya adanya neraka. Waduh. Jadi katanya, lihat ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini Yesus yang bilang Pak, bukan pendeta. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Cuman karena kita pedosa yang jijik, dia rela mati buat kita tebus. Masa kita tidak mau percaya dengan kuasanya? Sebenarnya Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Makanya dia katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Dan Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia ini. Untuk supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Haleluya. Hati-hati saudara dengan pengajaran-pengajaran di YouTube. Hati-hati. Makanya penting sekali kita bergereja. Supaya apa? Supaya hati kita ini tidak mudah dibutakan oleh ilah-ilah dunia ini, oleh pengajaran-pengajaran yang baru. Karena firman Tuhan katakan di akhir zaman ini akan muncul begitu banyak penyesat-penyesat. Iya toh? Akan muncul di akhir zaman. Bahkan mereka mengatakan, oh Yesus di sini, pergi kami ke sana. Oh Yesus di sana, oh pergi. Yesus menempel di dinding, belum pergi dan lihat. Tapi Tuhan katakan, jangan percaya itu. Karena kedatangan Tuhan, seluruh dunia pasti akan mengetahui ketika dia datang. Yang pasti Alkitab katakan, coba Pak, tampilkan ayatnya. Orang yang mati karena kebenaran masuk surga, orang yang mati karena jahat pasti neraka. Dibangkitkan di Yohanes itu tidak salah. Saudara perhatikan baik-baik. Dia kan tidak percaya adanya neraka. Sekarang ini lihat aja sendiri ayat ini. Coba Pak Martin bacakan kuat-kuat. Yohanes 5 kalau tidak salah. Sudah dapat boleh baca. Yang tertulis begini Bapak Ibu Saudara. Orang yang mati ketika dia bangkit, kalau dia mati karena kebaikan dan percaya kepada Kristus, dia pasti akan diselamatkan. Tapi kalau dia mati karena kejahatan di luar Yesus, dia pasti akan dijemput oleh malaikat maut. Ada, sudah dapat. Haleluya. Kalau sudah dapat silakan baca. Kalau tidak itu jadi PR buat Bapak Ibu Saudara supaya kita mempercepat waktu. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan pengajaran. Ya. Saudara, saya kasih tahu. Petrus katakan begini. Emas dan perak
tidak ada padaku. Tapi yang aku punya, di dalam nama Yesus, hai orang Nazaret, bangun, bangkit, dan berjalan. Saat itu juga dia bangun, bangkit, dan berjalan. Berarti nama Yesus nama yang berkuasa. Amin. Kenapa sekarang Pak, terkadang kita datang di gereja dalam keadaan sakit, pulang juga dalam keadaan sakit? Kenapa? Kenapa Pak Simpson? Kita datang dalam keadaan sakit, kita pulang juga dalam keadaan sakit. Kenapa? Belum ada iman. Ya, bisa juga. Tapi yang esensinya saudara, yang intinya, saya kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara, kenapa orang datang dalam keadaan sakit, pulang sakit? Karena apa? Karena gereja sudah kehilangan kuasa. Amin. Saudara, Alkitab katakan begini, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan-setan demi nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Ya kan Pak? Mintalah kepenuhan Roh Kudus. Sudah tidak lama lagi kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Kita semua punya Roh Kudus, tapi minta kepenuhan. Kepenuhan artinya contoh. Ini Pak, saya isi air. Ini contoh lah. Ini Roh Kudus Pak, contoh. Pak Sam, ini Roh Kudus. Kira-kira ini Pak Sam penuh apa tidak? Hah? Ini isinya bagaimana? Sampai di mana isinya? Separuh. Saudara, kita ini memang punya Roh Kudus, tapi ingat, Tuhan katakan gereja Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus. Tanda kepenuhan Roh Kudus itulah berglosolali, berbahasa bahasa, kita diberikan karunia berbahasa bahasa lidah. Amin. Seperti rasul-rasul dulu, ketika mereka kepenuhan Roh Kudus, akhirnya mereka mulai berbahasa dengan kata-kata yang baru. Amin. Ini saya alami Pak. Saya ini dari Protestan. Saya juga seperti Bapak Ibu Saudara. Karena saya mengalami sendiri ketika saya penuh Roh Kudus. Pak Jonas juga mengalami. Betul nggak Pak? Waktu di sini kita menyembah. Apa yang Pak Jonas rasakan di lidah waktu itu? Lidah Pak Jonas kayak gimana waktu penuh? Pokoknya yang Bapak rasakan waktu itu di sini. Lidah bagaimana Pak lidahnya? Terputar-putar kan? Mama Jo bagaimana waktu Mama Jo? Tiba-tiba Mama Jo, kami menyembah waktu itu, kami doa puasa di sini di EBRC. Ya, saudara, 3 orang ini yang diperlukan Tuhan oleh Roh Kudus waktu itu. Tapi sayang sekali kalian tidak kembangkan. Ya, lidah kita terputar-putar. Tiba-tiba kita menyembah sini. Aduh, berat ini lidah. Seperti Mama Loisa rasakan. Iya kan? Orang kalau sudah penuh Roh Kudus itu berbeda sudah. Makanya Pak Jonas gak bisa lari. Itu Pak, dia kejar. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau lari itu gak bisa. Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan hidup kita. Amin. Haleluya. Setialah dengan Tuhan. Mari kita sehati sepakat bersama. Tunduklah kepada pemimpin. Tunduklah kepada otoritas. Saya percaya saudara, kalau kita bergandeng tangan berjalan bersama-sama, gereja ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.